Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayati. Di sini saya izin menjelaskan mengenai proyek akhir Quality Assurance Engineering, Quality Assurance Engineer di pelatihan Sandberg. Nah, di sini saya izin menjelaskan mengenai proyek akhirnya, yaitu automation test pada fitur login, kemudian reset password di website Orange HRM menggunakan eh menggunakan POM dan Intercept. Nah, sebelum masuk ke proyeknya, saya izin menjelaskan mengenai apa itu POM dan Intercept. Nah, untuk POM itu kan Page Object Model. Nah, kemudian untuk Intercept itu Intercept. Nah, apa sih POM dan Intercept itu? Jadi, untuk bahasanya, untuk POM itu memisahkan fungsi-fungsi halaman ke file tersendiri, atau dibilang kan tadi kan waktu itu kan page object model. Nah, ini kayak kita tuh ngebuat model sendiri di POM itu, di kelasnya sendiri, yaitu di bagian support, biar nanti di E2E-nya itu kita tinggal panggil-panggil aja. Jadi kita nggak apa ya, nggak nggak nulis kode dengan panjang gitu. Jadi kita tinggal panggil-panggil, dan itu kan ngebuat kode di testingnya itu lebih rapi, terus mudah dipelihara juga nantinya. Nah, di sini intercept itu ibaratnya kayak kita nunggu API servernya selesai sebelum ngecek UI-nya. Jadi eh, analoginya kalau di POM itu, kalau dalam masak-memasak contohnya misalnya, nah, POM itu kita tuh bikin dan pakai resepnya biar nggak ribet gitu. Nah, tapi kalau misalnya intercept itu, kayak kalau di dalam masak itu kita nunggu air mendidih dulu baru masukin mie. Jadi eh, kalau di dalam chai press tuh kayak kita kan mindahin fungsi-fungsinya. Jadi biar nanti tuh kita tinggal panggil aja itu model-modelnya. Nah, kalau misalnya intercept itu kayak kita kan nggak bisa ngelihat validasinya atau UI-nya sebelum kita tuh nge-get atau nunggu API servernya berjalan gitu. Seperti itu. Nah, mungkin kita langsung demo saja mengenai project akhirnya. Nah, di sini website yang kita gunakan untuk membuat automation test itu yaitu menggunakan menggunakan eh, Orange HRM Live. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita tuh ada namanya selektor dan lokator. Jadi kita tidak bisa ngetes asal-asalan automation. Jadi kita harus klik-kliknya, kemudian inputannya. Jadi untuk selektor itu kan macam-macam, ada teks, kemudian ada input, kemudian ada button juga. Jadi ada banyak ya untuk selektor itu. Nah, kita langsung demo aja di sini. Di halaman login tentunya. Yang pertama, eh, misalnya kita login. Nah, berarti kan di sini ada field ya, ada field atau play field itu yang kita tuh harus isi. Nah, kita bisa lakuin automation testnya dengan kode-kode seperti berikut. Tetapi sebelum itu, kita bisa cek dulu selektor-selektornya dengan cara Ctrl Shift I atau bisa dibilang inspect. Kemudian kita cari selektor-selektornya di bagian elemen. Nah, di sini kan ada ini. Bagiannya ada input, kemudian name-nya ada username. Nah, kita bisa langsung saja eh demokan untuk kodenya di Visual Studio Code. Nah, ini kita bisa langsung demokan
Yang pertama, kita kan buat folder dulu untuk project akhirnya. Nah, di sini saya menamakan foldernya itu project akhir Sun Berkot. Nah, kemudian eh, kita buat atau kita install Cypress-nya dengan npm install Cypress save dev. Kemudian setelah itu kita konfigurasi, kemudian kita buat new spec-nya. Di sini saya menamakan new spec-nya yang pertama itu Orange HRM automation.cy.cs. Kemudian setelah itu kita langsung buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita coba buat kodenya untuk didemokan, untuk dimulai automation-nya. Nah, yang pertama itu sebelum kita buat kodenya, kita buat dulu config-nya JPress config.js. Jadi di sini saya mendefinisikan dulu konfigurasi proyeknya, khususnya di base URL. Di sini saya langsung isikan untuk URL Orange HRM-nya itu. Nah, URL ini digunain di dalam semua perintah cy.visit. Jadi biar tidak nulis ulang kode-kodenya, tidak nulis ulang URL-nya. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya agar tidak perlu menulis full URL setiap akses halaman. Nah, kemudian setelah itu, kan tadi sebelumnya saya udah buat file Orange ARM strip automation.j.js. Nah, sebelum ini saya buat dulu untuk model-modelnya. Kan sebelumnya sudah mendefinisikan untuk selektornya di website Orange HRM. Nah, di sini saya membuat POM-nya atau page object modelnya itu di folder support, kemudian page, kemudian di sini saya menambahkan yang pertama itu saya membuatnya login page. Nah, di sini kita membuat kelas login page, kemudian kita yang pertama itu buat yang namanya visit. Nah, visit itu buat apa? Ini tuh digunakan untuk membuka halaman login karena sudah memakai base URL cukup garis miring. Karena kan sebelumnya kita sudah punya base URL. Nah, kita tinggal buat aja cy.visit. Nah, kemudian kita buat lagi namanya fill username. Kemudian dalam kurung username parameternya. Nah, di sini kita cy.get input. Nah, input itu apa? Input itu selektor yang tadi di website Orange HRM. Nah, terus namanya apa? Namanya itu kan username. Kemudian type-nya apa? Type-nya ini username atau parameternya yang nanti akan diisikan. Kemudian sama, ini ada field password. Sama penjelasannya dengan full username. Kemudian yang ketiga ini ada klik login. Nah, ini klik login juga sama ya. Jadi kita menggunakan get. Kemudian kalau untuk klik tombol login itu kan selektornya berupa button. Kita tulisnya button, kemudian type-nya apa? Type-nya itu kan submit. Kemudian dot click, jadi bukan dot type. Karena klik login ini kan tipenya itu submit klik gitu. Jadi dia bukan tipe di input, jadi dotnya klik. Nah, kemudian di sini ada juga untuk klik forgot password. Jadi di website Orange HRM itu kan di paling bawah login itu ada teks itu yang bertuliskan forgot your password, kemudian tanda tanya. Nah, itu kalau diklikkan itu akan mengarah ke fungsi untuk reset password. Nah, di sini saya mengambilnya, menuliskannya j.contents, kemudian kontennya itu apa? Kan kontennya itu kan berupa teks ya, itu forgot your password, kemudian diklik. Nah, kemudian eh untuk reset password. Jadi ini eh, ketika kita klik, kita sudah klik halaman password, kemudian kan buka ke URL-nya. Nah, nanti kita akan di situ akan mengisi username-nya. Di sini saya
get, kemudian input. Jadi input ini eh, selektornya atau lokatornya, nah kemudian type-nya itu kan username yang akan ditulis parameter dari username-nya. Kemudian untuk kontennya itu kan ada button reset password, kemudian klik. Kemudian di sini ada juga lagi satu yaitu assert login error. Di sini untuk memverifikasi error jika loginnya itu gagal. Sama juga fungsinya j.get, kemudian selektornya itu apa, kemudian dia tuh seharusnya tuh kontennya tuh apa yang muncul. Di sini saya menuliskannya seharusnya kontennya yang muncul itu invalid credential. Nah, sebenarnya untuk di sini itu besar kecilnya huruf itu kan berpengaruh ya. Jadi untuk di sini saya sesuaikan dengan eh, semua yang ada di Orange Orange HRM. Jadi saya buat pas semua. Nah, kemudian setelah berhasil ngebuat form atau model login page, kemudian balik lagi ke tadi yang .js. Nah, di sini eh, kita import dulu login page atau model yang udah dibuat tadi kan login page, kemudian kita deskripsikan untuk test case-nya. Yang pertama, kita membuat dulu before each. Before before each ini berfungsi untuk semua setiap test case itu dimulainya tuh dari halaman login. Di sini saya namakan login page.visit. Kemudian eh di sini yang pertama itu ada tes login sukses dengan validasi usernya itu valid untuk masuk ke menu dashboard. Nah, kita tinggal panggil aja untuk eh biar bisa ke halaman password kan itu kita harus mengisi username, kemudian kita mengisi password, kemudian kita klik login, kemudian kita eh, get URL-nya harusnya dia masuk ke menu apa. Nah, di sini saya menuliskan cy.url harusnya dia include masuk ke menu dashboard. Nah, di sini untuk tes yang pertama ini yaitu kan valid credential. Jadi kita isikan semua parameter username-nya dan adminnya itu parameter username-nya dan passwordnya itu yang benar semua. Nah, kemudian yang kedua yaitu tes login gagal dan muncul pesan error sama seperti sebelumnya, seperti yang valid, tapi ini kita invalid. Jadi kita ada mengisi username-nya invalid, kemudian mengisi passwordnya salah juga, kemudian salah satunya kosong, kemudian dua-duanya kosong, kemudian dua-duanya salah, semuanya sudah eh, masuk ke sini sebenarnya karena sama saja. Jadi di sini saya tidak menuliskan semuanya, jadi saya hanya menuliskan satu saja. Kemudian setelah itu klik login, kemudian kita memanggil memanggil model yang sudah kita buat di login page ini yaitu assert login error, yaitu verifikasi jika error entah itu salah password, salah username, kemudian tidak mengisi salah satunya, tidak mengisi keduanya, atau salah satunya. Itu di sini. Di sini nanti akan muncul eh, konten yang bertuliskan invalid credential. Nah, kemudian yang ketiga, kita yaitu tes reset password melalui halaman login. Ini untuk yang valid user. Nah, tetapi yang di sini itu hanya ketika klik kemudian dia URL ke halaman reset password selanjutnya untuk mengisi username-nya. Jadi hanya eh, direct ke halaman selanjutnya. Di sini sama seperti yang sebelumnya, kita panggil dulu eh, klik forgot password di model login page, yaitu di sini. Jadi ketika kita klik, kemudian nanti dia akan mengarahkan ke reset password yang di sini. Nah, nanti akan muncul halaman lagi untuk submit atau untuk post untuk mendapatkan API-nya ketika kita
klik reset password. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kita direct ke menu direktori setelah kita berhasil login. Nah, yang pertama itu sama sebelumnya eh kita manggil login valid di mode login page di sini. Jadi ketika kita input namanya, input passwordnya, kemudian kita klik submit, itu menggunakan parameter yang benar atau yang sesuai. Nah, kemudian di sini saya membuat lagi untuk model barunya, jadi tidak model di login page, tapi modelnya baru karena ketika dia klik, dia kan otomatis akan direct ke halaman baru. Jadi saya membuat modelnya itu baru, tidak bernama login page, yaitu bernama dashboard page. Nah, di sini yang pertama itu ada intercept directory API. Dan di sini menggunakan c.intercept itu untuk memantau request ke API directory. Sebelumnya kan saya sudah menjelaskan untuk intercept ini. Jadi ibaratnya eh, kita nggak akan ketika kita memasak mie kita tidak akan langsung menuang minyak, tapi kita harus menunggu eh, airnya mendidih dulu, sama seperti ini. Jadi sebelum kita masuk ke menu intercept-nya, kita harus get dulu respon API-nya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada klik menu directory dengan timeout-nya 10.000 ya. Kemudian setelah itu kita menunggu wait for directory ini berguna untuk kita menunggu request selesai dan statusnya 200. Nah, kemudian yang terakhir itu ada assert on directory page, itu untuk memverifikasi bahwa pengguna benar-benar sudah berada di halaman directory. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan selektornya, kemudian namanya apa, terus harusnya dia keluar kontennya seperti apa. Nah, kemudian kita balik lagi, memanggil lagi di sini di menu E2E, E2E testingnya, kita yang pertama intercept dulu. Jadi kita harus mendapatkan respon API-nya dulu. Kemudian setelah itu kita eh, trigger request-nya. Jadi kita klik menu direktorinya. Nah, kemudian kita nunggu API direktorinya. Kemudian setelah itu kita akan validasi tampilan page-nya yang muncul seperti apa. Nah, kemudian eh, untuk reset password itu kan ada dua. Yang pertama di halaman login, kemudian yang kedua itu setelah klik halaman login. Klik halaman klik forgot your password di halaman login. Itu kan akan direct ke halaman baru lagi. Nah, di sini saya buat lagi untuk modelnya bernama class reset password page. Nah, di sini sama seperti sebelumnya kita visitnya di sini, tetapi harusnya ini kita bisa lebih persingkat karena kan sebelumnya kita sudah punya base URL-nya. Nah, kemudian di sini kita mengisikan username-nya di halaman reset password. Kemudian kita di sini ada klik reset button namanya. Kemudian di sini ada assert reset confirmation. Jadi di sini bergunanya, di sini kan ada tiga. Di sini yang pertama itu untuk memverifikasi URL berpindah ke halaman konfirmasi. Kemudian kita mengecek ada teks informasi reset password berhasil. Kemudian di sini ada yang terakhir itu dot screenshot ya. Di sini itu berfungsi untuk menyimpan screenshot hasil tesnya. Nah, kemudian kita kembali kita buat lagi file yang E2E testnya yang bernama resetpassword.jy.js. Nah, di sini kita import sama seperti sebelumnya. Kita import, kemudian kita deskripsikan. Nah, di sini kemudian kita langsung panggil-panggil aja. Yang pertama kita visit setelah kita klik forgot this
forgot your password, kemudian kita isi username yang betulnya, kemudian kita eh, klik reset button. Nah, nanti di sini, kemudian di sini ada, eh, di sini akan ada assert reset confirmation. Jadi nanti akan muncul ketika kalau misalnya memang itu sesuai, nanti itu akan muncul eh, akan muncul informasi kalau misalnya risetnya itu berhasil gitu. Nanti akan ada link baru gitu. Nah, kemudian kenapa di sini eh, tidak 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 saya tampilkan untuk kalau misalnya username-nya itu salah. Karena kan untuk di Orange HRM itu kan eh tidak bisa mengecek ya ini tuh username-nya ini terdaftar atau tidak. Jadi saya hanya menggunakan satu test case. Harusnya sih bisa dua test case. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita kembali lagi ke Orange HRM login form. Nah, login automation. Nah, di sini saya membuat lagi untuk menyimpan screenshot. Jadi nanti setiap screenshot dari test case itu akan berhasil atau akan tersimpan otomatis. Nah, kenapa di sini hanya 4? Karena sebenarnya ada beberapa test case yang itu bisa dijadikan jadi satu, dan kemudian ada juga yang kita ngetes dari UI UX-nya. Tetapi untuk ngetes dari UI UX-nya sendiri, saya sebelumnya sudah buat di tugas yang sebelumnya yang Orange ARM Login with POM ini ada 13 test case, tetapi untuk di sini saya lebih menyingkat dengan hanya yang secara back-end-nya, jadi tidak secara FE-nya. Karena berdasarkan perintahnya itu yang menggunakan POM dan intercept. Karena kalau FE itu kan sebenarnya tidak perlu menggunakan intercept. Nah, kemudian kita bisa langsung saja demokan. Jadi sebelumnya kita langsung pindah ke foldernya. Ini saya langsung demokan untuk hasil runningnya. Nah, ini jadi yang pertama kita langsung pindah ke projectnya, nama projectnya. Nah, kemudian kita npx chai press run. Nah, kenapa npx chai press run? Sebelumnya saya pernah mencoba menggunakan npx chai press run, speknya apa, kemudian namanya apa, tetapi ternyata nggak berhasil. Jadi saya langsung menggunakan npx chai press run. Nah, ini kita bisa langsung eh, run ulang. Nah, berikut hasil dari runningnya ada 5 tes, 4 tes itu di Orange HRM Automation, kemudian yang satunya itu di resetpassword.cy.js. Nah, semuanya hasilnya itu pas. Nah, kemudian kita langsung bisa lihat hasil screenshotnya di menu langsung di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini ada di
menu atau folder yang bernama screenshot, kemudian di sini sudah dibagi per nama test case-nya. Ini kita bisa lihat hasilnya berhasil atau pas, kemudian ini login menggunakan valid kredensial, yaitu blank page, kemudian login yang invalid kredensialnya, entah username-nya kosong, atau passwordnya kosong, atau salah satu kosong, atau keduanya kosong, atau salah. Kemudian ini yang reset passwordnya, jadi ketika kita klik kemudian direct ke sini. Kemudian ada yang satunya lagi ke dashboard inventory, itu ada di sini hasil screenshotnya. Nah kemudian setelah itu, setelah saya membuat kode test automationnya, kemudian saya push ke GitHub. Nah, kemudian saya push ke GitHub-nya. Yang pertama itu saya git init, kemudian habis itu git add titik, kemudian setelah itu saya commit, kemudian saya pindah branch, kemudian saya push ke GitHub. Nah, sebelum pindah branch itu saya git add remote dulu. Kalau misalnya baru pertama kali, kemudian setelah itu sudah selesai untuk project akhir saya. Nah, ini saya akan tunjukkan untuk GitHub-nya. Jadi untuk GitHub-nya ada di... Oh, ternyata belum di... Ternyata belum saya post. Jadi, saya akan upload ke GitHub-nya. Dan yang pertama saya buat new repository. Kemudian saya namakan project akhir Thunderbird. Oh, sudah ada. Nah, ini sudah ada ternyata. Nah, di sini bisa langsung dilihat untuk eh, hasil kode di GitHub-nya. Di sini juga sudah ada untuk hasil screenshot-nya. Sama. Mungkin sekian dari saya terkait eh, video demonstrasi atau presentasi mengenai proyek akhir Quality Assurance Engineering di pelatihan Sunbird. Mohon maaf kalau misalnya penjelasannya kurang memuaskan dan kurang dapat dipahami. Eh, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup untuk presentasinya dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tutup untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.